Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa lagi ya setiap hari Kamis jam 4 sore dan nanti Senin jam 4 sore juga. Mungkin Anda sedikit agak pangkling meskipun loh kok seperti yang lalu tempatnya. Memang kita tepatnya masih di rumah Bu Sandiva dan Pak Edi atau Bu Edi ya, atau Pak Edi ya, di rumah budaya yang minggu yang lalu sudah kita kupas panjang lebar. Nah, sebelum itu kita mengarah ke sana, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pengasih, Pemurah lagi Penyayang. Semoga memberi rahmat, pangayoman, kehidupan dan kesejahteraan kepada titahnya yang hidup di jagat raya ini. Baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang keras, yang lunak, yang dingin, yang panas, yang jauh, yang dekat ya. Semua adalah ciptaannya. Dan fungsi manusia adalah menjaga kelestarian ekosistem supaya ekosistem itu tetap indah dalam kehidupan manusia di bumi ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, minggu yang lalu kita mengupas tentang Singosari bangkit ya. Lalu sekarang ini akan kita teruskan karena kebangkitan itu tidak cukup kalau semangat aja. Kita akan minta kepada para pengayom-pengayom, bini sepuh yang mau tidak mau umurnya itu sudah menyatu dengan alam Singosari ini. Oleh karena itu hari ini kita undang para bini sepuh di hadapan para penonton semuanya supaya bangkitnya Singosari ini akan terus berkibar yang seindah sebagaimana cita-cita leluhur. Sekali lagi, meskipun dulu sudah dikenal, kalau mungkin dulu lagi TV-nya lagi error atau mungkin lagi belanja di pasar dan sekarang tidak, biar memperkenalkan diri dulu dari sebelah kami. Nuwun sewu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya adalah yang diberi amanat untuk menjaga rumah ini. Nama saya Edi Purwanto, lahir di Tulungagung, bersekolah di Malang dan alhamdulillah mendapat jodoh di Malang. Dan alhamdulillah juga hari ini kami bisa menempati rumah ini sampai akhir hayat. Sehingga kalau ini dijadikan rumah budaya ataupun nantinya kalau berkembang menjadi cagar budaya, kami siap untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat, dari anak-anak sekolah, dari siapapun yang ingin manfaatkan rumah ini adalah rumah berkah sehingga karunia Tuhan itu bisa dinikmati oleh siapapun yang hadir. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Maaf para penonton, kelihatannya wong kulonan kok selalu jatuh cinta dengan wong etanan. Ya. Kakek Jati ini juga begitu, maunya di sini sekolah dari Blitar. Kecantol putri Sumenep yang cantik, lemah gemulai, koyok Sembodro. Kapan-kapan saya kenalkan. Salaman Pak Edi, podo nasibe. Dan para penonton dapat yang kami muliakan, bagaimanapun orang tua itu adalah banyak pengalaman, makan asam dan karamnya kehidupan. Ini biar memperkenalkan diri dua priayi ini. Ya, saya sahabat lama dengan beliau-beliau, tapi biarlah memperkenalkan diri. Kami mulai dari penjenengan Pak Wonto, asma lengkap siapa, lahir di mana? Rahayu. Rahayu. Saya lahir di Singosari, tempat tinggal di Singosari. Cucu berapa Pak Wonto? Ya? Cucu udah berapa? Cucu saya sudah 5. Lahirnya di Singosari ya? Lahirnya di Singosari. Berarti jenengan saiki nuwun sewu. Umur Yoswa udah berapa? Sudah 64. Waduh, 64 ya, masih kesana kemari. Kalau nggak salah kemarin itu dengan Kirosro mewakili priayi Singosari untuk bertemu dengan priagung-priagung di Jawa Barat ya? Iya. Iya. G. Yang selanjutnya yang terakhir yang berbusana lorek-lorek ala Jogja, rikmonya panjang, itu berarti orang sabar dan telaten. Monggo, nama siapa lengkapnya? Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Nama saya Rusno Harjo Sasmito lengkapnya, lahir di Singosari. Ya, sekarang sudah usia 68 tahun. Bercucu 5, anaknya 6. Anaknya 6, cucu 5. Dan malah sebaliknya, kalau tadi dari Priantun yang dari barat ke timur, tapi sekarang dari timur ke barat. Ya, kebetulan saya Singosari mendapat jodoh dari Nganjuk. Terima kasih gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih para penonton Damat yang kami muliakan. Memang kehidupan itu adalah romantis ya, tidak pernah terduga, kadang-kadang ya tidak diduga sama sekali. Tapi yang penting adalah sekali kita diberi oleh Sang Maha suatu jodoh, ya jodoh itulah. Bagaimanapun harus seperti minggu yang lalu kita beri contoh, Pak Edi keluarga itu sangat koyok Mimi lan Mintuno, dan idealisme itu sangat seragam sekali. Nah, ini di depan saya ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini ciri khas kalau saya pakai istilah priayi ya. Semua itu sebenarnya priayi ya. Yeah. Entah itu tukang mancal beca, entah itu tukang mikul apa ya. Priayi itu dari kata-kata pria agung, artinya jadilah laki-laki yang sejati. Laki-laki sejati itu adalah manusia yang sadar akan kepentingan umum sehingga menjadi pelopor ya, pelopor gitu. Sebenarnya itu bukan kok kalau priayi itu harus feodalisme. Kalau feodal memang sedikit minor karena feodal ya, tapi di Indonesia tidak ada yang feodal. Makanya pemimpin suatu negara adalah ratu. Rat itu adalah bumi, tu itu adalah hidup. Artinya manusia yang bertugas untuk menjaga ekosistem supaya bumi ini hidupnya lestari antara tumbuh-tumbuhan, antara binatang, antara sumber-sumber air, antara tanah, apalagi manusia. Nah, itulah makanya harus dipelihara. Mudah-mudahan minggu yang lalu itu akan terwujud nanti bahwa Indonesia akan bangkit kembali dari Singosari seperti itu. Nah, nun sewu, saya ke Pak Edi dulu ini, karena minggu yang lalu kita sudah banyak ngobrol. Pak Edi kalau nggak salah punya cita-cita yang mulia, akan mendirikan di pantai selatan. Nah ini saya mungkin kalau saya salah nanti dibetulkan Pak Edi. Di pantai selatan akan didirikan tempat-tempat ibadah. Ada masjid, ada gereja, mungkin gereja Katolik, gereja Kristen, mungkin ada wihara, mungkin ada pura dan lain sebagainya. Nah, mohon maaf ini Pak Edi ya, kalau tidak salah kenapa kok mesti ke selatan? Menurut saya itu sudah benar. Karena apa? Pulau Jawa itu adalah pulau suci. Kenapa pulau suci?
Karena tugasnya orang Jawa itu, maaf ya, ini tidak sukuisme. Tugasnya orang Jawa itu adalah menjaga ekosistem dunia, peradaban dunia. Makanya orang Jawa itu punya cita-cita, memayu hayu ing bawono. Tidak ada orang Jawa punya cita-cita, saya pengen jajah sana, pengen jajah sini, ngangkangi sana, ngangkangi sini. Itu tidak ada. Nah, maka dari itu orang Jawa punya fenomena yang namanya Ibu Ratu Mas, ya. Ibu Ratu Mas itu ring 1 ya, ada yang nyebut Ratu Kidul, ring 2 disebut ini, itu macam-macam ya. Kalau kita pelajari menurut hukum Tuhan, betul 100% idealis orang Jawa, betul. Kenapa? Sebelum kita ada, Yang Maha Kuasa sudah menciptakan yang namanya malaikat, maha malaikat. Maha malaikat itu menjaga air, menjaga alam, menjaga ini lah. Makanya Mahadewi dilahirkan di sana untuk menjaga Pulau Jawa supaya bisa menjaga ketentraman dunia. Makanya pemimpin-pemimpin besar, raja-raja dulu, termasuk raja yang terakhir namanya Bung Karno ya, itu juga selalu komunikasi dengan selatan. Itu bukan syirik dan musyrik, itu orang jenius ya. Karena kita hidup itu di dalam kitab suci sudah jelas. Syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Ya, jangan kemana-mana para penonton, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Kita memang bicara budaya itu agak ngalor ngidul ya, karena namanya aja budaya. Dan wujud budaya yang terdepan adalah seni. Minggu yang lalu istilahnya Mas Joko, seniman itu orang yang dekat dengan Tuhan. Istilahnya Mas Joko Randy minggu yang lalu ya toh. Itu alasan yang maton. Karena apa? Begitu orang melihat karya seni, entah itu orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Abong Dupo, mesti semua senang. Lah kesenangan hati yang tulus dan mulus itulah kehendak Sang Maha Kuasa untuk supaya kita hidup di dunia ini satu dengan yang lainnya yang indah. Tadi saya ceritakan, ini namanya adalah loro blonyo, bukan sakit lalu blonyo, enggak ya. Loro blonyo itu istilah. Kenapa duduknya kok seperti ini? Karena dulu seorang raja ya yang duduk di sini, di bawahnya itu ada pendamping dua, namanya loro blonyo ya. Yang satu ini duduk, ini namanya Trapsilo, Trapsilantoro dan lain sebagainya. Itulah unggah-ungguh, punya sopan santun, karena yang dijaga seorang ratu yang tanggung jawab atas makan dan tidaknya kamulo cilik, aman dan tidaknya negara, indah dan tidaknya pergaulan. Seperti itu, makanya duduknya rapi. Adik-adik juga begitu. Kalau di rumah duduk dibiasakan yang rapi, yang indah ya, biar ibu bapak seneng ya. Terima kasih. Kita akan kembali ke Pak Anu dulu, ke Pak Rusno dulu aja, ke Pak Rusno. Pak Rusno, akhir-akhir ini Pak Rusno mewakili para Pinispo Singosari untuk berkumpul di Jawa Barat atau di mana itu ya? Jawa Tengah, Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Itu waktu kumpul itu misi dan isinya apa Pak? Biar diketahui umum. Monggo. Matur nuwun. Yang pertama, mohon maaf kepada sesepuh semuanya yang hadir, adik-adik semua yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu kami sebagai perwakilan dari Singosari untuk mewakili seluruh kerabat Singosari sowan ke Ratu Pajajaran. Di sana saya ditemui semua pihak ya, dari kalangan pemerintah, budayawan dan lain sebagainya di situ ngumpul, sehingga di situ saya diharuskan mewakili seluruh wilayah yang ada di timur, termasuk Sulawesi, Ternate, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores dan sebagainya di sana wilayah timur. Sehingga apa yang saya sampaikan di situ, saya termasuk sangat kagum sekali. Karena apa? Dan juga ucapan terima kasih bahwa Singosari ini di sana itu
orang-orang itu mengatakan bahwa Singosari itu masih ada. Nah, karena saya mewakili beliau-beliau yang ada di sana dan merasa juga sebagai sesepuh Singosari yang sudah dipercaya di wilayah kami, sehingga apa yang ada di sini saya sampaikan dengan apa adanya, sehingga apa yang saya sampaikan di sana berkaitan dengan budaya, agama dan sebagainya tetap ayem tentrem, tidak ada halangan suatu atau apapun, dan selalu rukun damai untuk selamanya. Karena itu mari kita semua dari agama manapun, ya, dari Islam, Buddha, Hindu, Kristen dan sebagainya, mari kita bersama-sama mengangkat martabat negara kita yang berkaitan dengan Indonesia yang berdaulat. Yang keduanya, iya, istilah Singosari masih ada itu kalau selama peta masih tulisannya ada peta Singosari, mereka tahu lah. Ingkang Mas Rusno, Ki Rusno maksud Singosari masih ada itu sesuai dengan pertemuan itu ada apanya? Ya, ngaten Pak. Jadi Singosari niku teng mriko niku dianggap tasih enten karena masih ada yang mewakili. Maksudnya kerajaan. Kerajaan termasuk adat istiadatnya ada. Nah, jadi meneruskan sejak leluhur kita yang ada di Singosari, di sana itu mengatakan masih ada. Namun kita tinggal bahasa dan budayanya saja yang masih ada. Namun kalau leluhurnya kan nggak ada. Dan generasi penerus seperti kita ini, ya inilah generasi penerus Singosari, ya selalu di sana juga dihormati dengan sangat baik, dengan ramah dan sekali. Untuk itu kita untuk kedepannya, ya perlu diketahui juga ini tanggung jawab dari para punggawa yang ada di Kota Malang termasuk Singosari. Ini pertanggungan jawab bahwa nantinya di Singosari akan kedatangan para raja-raja, meskipun beliaunya itu sebatas kawulo atau titisan atau termasuk generasi penerusnya, ya terahnya. Nah, maka itu kami sampaikan kepada Bapak yang bersangkutan yang berwajib di sini, untuk itu kedepannya biar bisa menanggung jawab, ikut tanggung jawab, karena Singosari adalah milik kita bersama. Itu. Dan ini untuk itu saya mohon kepada generasi penerus di Singosari, khususnya termasuk adik-adik yang ada di sini, ya, termasuk yang ada di sekolahan, marilah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Romo Jatikusumo nanti, ya, agar apa? Satu budaya, yang keduanya tatanan lingkungan, tata lingkungan di wilayah Singosari, mari kita tata dengan rapi. Nah, demikian dulu sambutan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf untuk Singosari. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, ya. Kalau kita ngomong tentang zaman itu tidak lepas dengan orang tua loh, ya. Itu yang Pak Wondo tadi itu, Ki Wondo tadi itu kelihatannya lahir di Singosari, hidup di Singosari. Nuwun sewu Ki Wondo. Selama panjenengan hidup di Singosari sebagai orang yang lahir di sini, tentang Singosari dan kayalan-kayalan, selama ini yang panjenengan ketahui itu, nuwun sewu, Singosari itu sesuai dengan kapasitas sejarahnya, kemajuannya sekarang itu cenderung mundur apa cenderung melompat ke depan? Nuwun sewu, orang sepuh kudu apa adanya loh, ya. Singosari dan sekarang ini ya maju ke depan. Maju ke depan. Udah mulai apa ya, bangkit atau gumrega untuk Sudah punya semangat. Jadi mulai sadar lagi, mulai ya. sadar lagi. Lah, ini loh para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, para penyispo sudah mengakui bahwa selama ini hatinya sudah merasa lega, ya, bahwa sudah mulai maju pelan-pelan ke depan. Eling nek Singosari kuwi ditinggali warisan leluhur, mung garek muluk, istilah saya dulu kan begitu. Ya. Singosari itu pokok makanan tinggal sanggari muluk gitu loh lah. Banyak peninggalan, ya, Candi Singosari, Dworopolo II, Candi Singosari itu dibangun abad ke-12, ya. Kalau Dworopolo itu tahun 100 Masehi, ya. Itu nanti akan kita buka dalam forum internasional bahwa Singosari itu pernah mendidik bangsa-bangsa seluruh dunia supaya pinter, cerdas, dan hidup bahagia. Seperti itulah. Sekarang saya akan kembali ke Pak Edi. Pak Edi,
minggu yang lalu penjenengan cerita tentang akan mendirikan tempat-tempat ibadah di pantai selatan dari semua saja, ya masjid, ya Katolik, ya Kristen, ya Hindu, ya Buddha, ya mungkin sing ngeblong dupotok dan mungkin segakep aja. Itu suatu hal yang sangat menggembirakan karena memang itu adalah kekayaan kita dan potensi alam kita. Nah, tadi Kirosno sudah mengatakan bahwa mempunyai rencana raja-raja Nusantara pengen ketemu di daerah di Singosari, Ya. karena dianggap Singosari itu adalah awal dari peradaban yang perlu bangkit. Lah nun sewu, apakah ini Singosari secara umum? Kalau Singosari itu ya Kota Malang, ya Kabupaten Malang, ya Batu, ya mungkin Jawa Timur. Ya. Menurut penjelasan bagaimana Pak? Monggo. Terima kasih. Jadi kalaupun nanti akan kerawuhan para tamu agung ingkang jumlahipun 1000 gangsal atus nggih. Ini memang kewenangan Singosari sendiri sebagai kecamatan masih nggih. Kewenangan kecamatan tidak akan mumpuni untuk mengapresiasi atau nun sewu istilahipun mengayu bagio para tamu ingkang luar biasa menika. Jadi kami nanti akan berkomunikasi, kami sebagai warga, alhamdulillah kami sebagai PNS berkomunikasi dengan para pejabat yang terkait sama Malang Raya, baik itu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kami kebetulan PNS di Dinas Pariwisata. Kalaupun nanti kami juga selagi bisa mempresentasikan bahwa niat baik para nun sewu utusan-utusan yang 1.500 itu bisa ditampung di mana, diapresiasi seperti apa, bentuknya, atraksinya seperti apa, hingga. Jadi kalaupun nanti pulang juga membawa oleh-oleh baik itu kenangan maupun rasa cinta kasih kepada Singosari ataupun mengagumi Singosari bahwa betul-betul keturunan Trah Singosari itu masih hidup, masih ada dan betul-betul masih luar biasa, apalagi budayanya. Bentuk artefak-artefak seperti Candi Singosari, kemudian Candi Jago, Candi Kidal dan yang lain-lain sangat dekat dengan kita. Kemudian apapun yang kita apresiasikan tentang Singosari itu sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Ki Wondo bahwa kita maju ke depan, betul-betul bahwa apa yang kami sampaikan di minggu lalu bahwa Singosari dipercaya oleh Bapak Presiden untuk adanya KIK. Jadi baik itu nun sewu pariwisatanya, kemudian teknologi digital. Jadi di sanalah nanti bahwa Singosari nanti akan melejit mendunia dan betul-betul semuanya ada di Singosari. Dan kami insya Allah akan selalu terlibat, kami karena warga Singosari. Jadi apa yang kami sampaikan minggu lalu betul adanya bahwa Singosari bangkit, Singosari semangatnya luar biasa, para sesepuh masih mendukung, kita dikagumi tamu-tamu lain, raja-raja se-Indonesia, raja-raja Nusantara yang masih ingin melihat Singosari seperti apa. Jadi kami tetap mengapresiasi nanti bentuknya seperti apa, kita sambut seperti apa, di mana insya Allah kita bicarakan lebih lanjut, sehingga apapun kerawuhan beliaunya adalah berkah bagi Singosari, wujud daripada kekaguman bahwa Singosari masih ada tadi, sehingga apapun yang dilihat di sini adalah betul-betul hal yang sangat luar biasa. Siap. Terima kasih. Para penonton damati yang kami muliakan, bicara ini menggembirakan. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Damai TV yang selalu damai di hati. Ya, Singosari untuk Indonesia dan dunia. Saya pribadi minta kepada dulur-dulurku Singosari ya, mulai sekarang warung-warung yang cilik-cilik dibenahi ya, dicat sing apik sing indah. Ojo nanti rojo wis teko buadange sak pirang-pirang ya. Yang lewat Singosari itu 2 miliaran arep diguak loh ya. Berkali-kali saya mengatakan mau dibuat, loh duit kok dibuat, loh iya toh, wong mau nginep di Batu, mau kuliner, mau ndelok kebun binatang, mau rekreasi itu kan duit dibuat. Miliaran, kalau keliwatan ndak bisa nangkap ya kita yang salah ya. Oleh karena itu sebelum raja-raja nanti itu datang di sini, mulai ditata, mulai nandur ya. Mungkin sebentar lagi sudah akan musim hujan, nanti nandur pelan-pelan supaya nanti waktunya udah dingin dan damai ya. Itulah para penonton Damai TV yang kami hormati, dan kita kelihatannya untuk mengarah ke sana itu memang perlu persiapan yang matang. Saya informasikan bahwa satu, raja-raja nanti kalau 1.500 itu
biasanya dengan pengawal-pengawalnya. Kalau namanya raja itu entah 1 2 pasti ada pengawalnya ya, yang noto busananya ada sendiri, yang itu ada sendiri, memang begitu ya. Lalu yang kedua, kalau penginapan ini saya pikir itu masalah simpel ya. Kita punya batu misalnya, kita nanti minta bantuan pengusaha bis ya, tolong pengusaha bis relakan 2 hari saja disiapkan bis standby di sini untuk raja-raja itu, tidurnya di batu, lalu nanti upacaranya di sini, itu bisa. Lalu yang kedua, pada minggu yang lalu Pak Joko Rendi sudah mengutarakan apa ciri khasnya Malang, ya harus dijajakan. Ciri khasnya lek Malangnya mesti keripik tempe lah, dulur-dulur teko sanan keripik tempe, entah berbentuk irisan, entah berbentuk apalah terserah, mau dadi menjes, mendol, silahkan. Pokoknya ciri khas harus ada. Dan tangan orang-orang Singosari itu luwes-luwes, kalau masak mesti enak-enak, buat kue juga enak-enak. Tolong disiapkan, nanti kalau sudah dekat kita informasikan, kerjasama satu dengan lain semakin baik daripada oncor-oncoran benak kutok sing paling laris, benak kutok itu biasanya malah justru cenderung untuk mengurangi lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada suatu negara itu non jauh di sana, hampir dekat dengan kutub utara, namanya adalah Irlandia. Banyak orang yang pengen hidup di Irlandia. Karena apa? Di Irlandia itu hidupnya serasi banget, indah banget. Tidak ada sudon satu manusia dengan yang lainnya. Meskipun di sana suku bangsa itu bermacam-macam. Suku bangsa bermacam-macam. Terakhir ada sesuatu manusia, kelompok manusia yang kelihatannya itu agak fanatik dengan kepercayaannya. Mau ngatur segala macam. Langsung diundang, dipersilahkan. Kalau kamu tidak senang di sini, silakan untuk tidak hidup di sini. Sebelum kamu hadir, manusia yang ada di sini itu sudah rukun semua. Kami orang sedunia itu saudara kami. Kamu jangan memaksakan fanatisme kamu di negara ini. Silakan, kalau enggak mau ya keluar aja, gitulah ya. Jadi saya pikir itu adalah satu pikiran yang indah. Karena kalau kita yang minggu yang lalu dikatakan manusia itu sudah bertuhan, ya harus seadil Tuhan itu sendiri. Wong aku bertuhan kok hidupnya aja udah tidak adil, itu namanya bohong ya. Kita akan kembali ke Pak Edi lagi nih kelihatannya. Tak ubuk-ubuk terus pakai Pak Edi. Pak Edi tadi sudah dibayangkan bahwa akomodasi di Batu, lalu apresiasi di sini. Kira-kira di samping apresiasi raja-raja untuk menampilkan karya-karya, entah itu kuliner, entah itu karya seni dari Malang Raya itu apa Pak Haji? Lalu bentuk teknisnya bagaimana? Mengingat pendopo itu cuma segitu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus tapi sulit untuk dijawab. Kami memang berangan-angan kalaupun nanti kami bisa berkoordinasi dengan para pejabat yang terkait dengan itu. Karena kerawuhan itu adalah termasuk kehormatan kita. Kita juga diapresiasi menjadi tuan rumah, itu sudah luar biasa. Sehingga untuk suguh gupuh dan lungguh menika kalaupun mangke itu bisa bagus. Jadi kalaupun disetting di pendopo Kabupaten Malang itu juga sangat terbatas. Kemudian jumlah yang sekian itu kalaupun nanti yang inti-intinya betul-betul pengiringnya itu tidak ikut di pendopo, saya rasa kalau memang jumlah yang sekian itu tetap pakai terop seperti itu. Kemudian atraksi yang akan kami tampilkan, kami kebetulan di Dinas Pariwisata itu bisa Sendratari, Singasari, Bedah Singosari ataupun Kejayaan Singosari seperti yang kita tampilkan kemarin di Chandra Wilwatekta Pandaan, itu sangat luar biasa yang diprakarsai oleh Bakorwil, itu sangat luar biasa, sehingga dana yang cukup besar ini memang harus kita siapkan begitu. Jadi mohon maaf, kami sebagai warga itu sangat apresiasi sekali kalaupun nanti kami sebagai PNS bisa memberikan sumbangsih atau apapun pemikiran dan disetujui oleh para pimpinan, para pejabat, itu alhamdulillah bahwa barokah itu betul adanya, bahwa Singosari itu tetap dinaungi oleh leluhur, disengkuyung ataupun direstui oleh para
Nun sewu, Tuhan yang semesta alam ini, sehingga kalaupun kelancaran itu adalah bagian dari Barokah Singosari, itu yang kita harapkan. Sehingga apapun nanti bentuknya seperti apa, kepanitiaan disusun seperti apa, nanti kita tetap duduk berdampingan dengan indah, dengan harmoni, sehingga untuk menyambut tamu tidak, mohon maaf, tidak harus aku, tidak harus kamu atau dia siapa, harus kita orang Singosari, kita orang Malang Raya untuk menyambut tamu yang sangat agung itu, sehingga kesannya pulang nanti akan menyatakan bahwa Singosari masih adiluhung, luar biasa, dan betul bahwa sejarah itu dimulai dari Singosari, sejarah peradaban apapun, kerajaan manapun dimulai dari Singosari. Itu yang bisa kami semakan, Romo. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebenarnya Kiwondo itu banyak yang akan disampaikan, tapi yang ngono wong tua tuh selalu gak iso ngempet ya, ngempet mau nangis, makanya ngomongnya sulit. Saya ke Ki Kusnorosuno aja lah. Orang tua itu begitu ya, saking bangganya biasanya seperti itu lah. Dan saya minta para warga dimanapun berada itu toladani Ki Rusno. Karena apa? Pada waktu saya main-main di rumah Ki Rusno, kira-kira sudah 10 atau 15 tahun yang lalu ya, kakek ini peka terhadap benda-benda purba itu. Saya lihat di pekarangan Ki Rusno itu ada batu muncul kira-kira cuma segini. Saya lihat itu bukan sembarang batu. Ternyata betul. Begitu saya ambil, ternyata itu adalah suatu prasasti. Prasasti zaman kerajaan Singosari itu apa? Sekarang saya simpen di rumah. Dan kemarin pada waktu pertemuan di museum, saya serahkan di museum supaya dipelihara. Karena negara yang besar adalah negara yang memperhatikan museum bangsanya. Karena museum itu adalah bacaan yang tidak bisa dihapus, dan data ilmu pengetahuan, kemajuan, pola pikir, dan lain sebagainya. Sekali lagi ini tolong, kemarin sudah sampaikan loh ya pada waktu seminar di Museum Purwo ya, dan Pak Edi nanti saya persembahkan, saya membuat cerita Purwo tentang Kendedes. Nanti disnya saya aturi penjenengan cuma 20 menit sekali tempo, kalau ada tamu nanti bisa di setel gitu ya. Itu yang membuat saya sendiri skenario-nya, tapi memang sengaja saya buat Kendedes dalam kandungan sampai umur 15 tahun. Kenapa? Karena tidak mau saya ada kontroversi. Kalau Kendedes yang sudah sepuh itu kontroversi itu banyak. Sebenarnya tidak seperti yang diceritakan oleh buku. Oleh karena itu beliau diangkat sebagai Pratna Paramita. Lah ini Bu Edi sangat paham betul itu. Pratna Paramita itu wanita yang rahimnya itu isinya adalah calon raja-raja besar itu ya. Itu sudah saya buat, nanti saya aturkan ke jenengan supaya sekali tempo style gitulah ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi sudah sampaikan bahwa kalau menemukan sesuatu peninggalan yang berkaitan dengan sejarah purbakala ya, tolong disimpan yang baik, dipelihara yang baik, jangan dirusak, apalagi dijual ya. Hukumnya ada loh menjual itu, dendanya jangan dipikir banyak dendanya ya. Oleh karena itu hati-hatilah. Sekaligus ini kita bangkitkan kembali semangat Singasari. Bahkan Singosari ini para penonton, pengaruhnya itu luas sekali. Kalau Anda pergi ke Riau, pergi ke Sumatera Selatan, di sana ada bangunan candi-candi dari batu bata. Lah zaman Singosari inilah zaman batu bata ya. Batunya merah-merah. Di sana gede adunya itu. Kalah gede ini candi Singosari itu. Cuma batu bata gitu ya. Di daerah Sumatera Selatan juga ada, di Thailand juga ada, di Malaysia juga ada ya, lalu di Bangkok juga ada itu. Berarti itu semua adalah pengaruh-pengaruh dari sini. Nah, Ki Rusno, berkaitan dengan tadi itu ada beberapa masalah yang dibicarakan di sana. Lalu sekarang saya minta pada panjenengan, kira-kira yang belum disiapkan oleh Singosari sebagaimana harapan umum terhadap kita itu apa kira-kira? Berkaitan dengan kerawuan dari berkaitan tamu-tamu. dengan harapan beliau tentang Singosari.
dan kondisi Singosari. Meskipun Ki Wondo tadi udah mengatakan semua sudah siap, sudah wong sepuh ya mesti ngono. Sekarang yang objektif saja ya, kira-kira apa? Kira-kira yang dibutuhkan nantinya apabila tamu-tamu itu rawuh ke Singosari, yang jelas satu, tempat. Nah, dua, pada acara itu, acara sakral itu nanti yang akan diikuti dari tamu-tamu kita itu nanti disiapkan seperti apa yang disembelih, ya, termasuk rangkaian-rangkaian yang lain, beberapa yang itu termasuk cok bakal dan sebagainya itu harus sudah ada lengkap, nah, sehingga para tamu mengikuti dari sesuai dengan harapannya beliau. Ya. Namun untuk kelanjutannya, kita sebagai warga Singosari, ya, para penonton dan yang muliakan, masih diberikan lagi, jangan kemana-mana, masih di depan jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton dan hadirin yang kami muliakan. Berbicara masalah adat dan kearifan lokal, namanya aja sudah adat ya. Adat itu adalah perilaku manusia yang terikat oleh lingkungan, wilayah, dan karakternya. Itu yang namanya adat. Lain belalang, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Meskipun sama-sama orang Islam ya, orang Islam Singosari dengan orang Islam Surabaya, dengan orang Islam Makassar, ini sudah lain-lain, itu tidak apa-apa, sah-sah saja karena penyesuaian dengan karakter manusia-manusia di tempat. Nah, saya akan bertanya kepada Ki Rosno ini. ya. Acara Raja-Raja 1500 dengan rombongannya itu besar loh, apalagi Nusantara. Apakah kira-kira para bini sepuh ini sudah ada khayalan leluhur-leluhur mana yang akan disowani untuk bersiarah ke situ? Betul sekali, Pak. Jadi ke depan kita sudah musyawarah kepada seluruh sesepuh yang ada di Singosari. Yang jelas kita harus mohon doa restu dan termasuk naungan daripada leluhur kita yang ada di Singosari, termasuk di Sumerawan, di Candi Jago, di Kidal, termasuk di Candi Telek, termasuk ada yang ada di Batu itu, termasuk tidak kalah pentingnya yang ada di Singosari, di Lawang dan sebagainya. Itu kita mohon restu dari beliau-beliau yang ada di situ, sehingga pada acara nanti tidak akan tumpang suh untuk melaksanakannya. Demikian, Pak. Lah, inilah para penonton Dawah TV yang kami muliakan. Manusia itu berkali-kali saya katakan di depan Dhamma TV, syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib ya. Jadi gaib itu ada ranking nomor 1, nomor 1 yo. Yang tertinggi adalah Sang Pencipta. Setelah itu ada kedua leluhur kita. Leluhur kita itu kalau si Jawa ada Bapak Ibu, Mbah ya, Mbak Putri, Mbak Kakung, kakek buyut putri, buyut kakung, canggah putri, canggah kakung, uget-uget, gantung siwur, utate, waduh macam-macam lah itulah. Jadi beliau-beliau itulah yang sebenarnya masih aktif untuk mengayomi kita. Ada reinkarnasi, ada inkarnasi. Kenapa mesti percaya dengan itu? Ya karena hidup itu tidak begitu aja. Seperti saya misalnya, saya ini orang Islam. Nanti kalau percaya tolong, kalau nanti saya sudah dinyatakan mati, tolong didoakan gini, ngundang tukang doa yang sebanyak-banyaknya supaya munggah swarga. Ya tetap tidak seperti itu. Itu baik, salah satu cara yang baik. Tapi tetap perilaku apa waktu hidup harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat ya. Kalau misalnya saya orang Katolik ya misalnya, nanti kalau mati belikan saya salib 25 kilo, 24 karap tumpangan di sini biar saya ke surga. Itu baik kepercayaan, tapi tidak seperti itu karena kalau dinyatakan ke alam yang sana itu sudah harus kembali menjadi suci. Nol, debu satu aja tidak nempel ya. Karena kalau ketempelan debu satu pasti rusak. Debu taruhnya tutup, pecah, artinya bisa rusak. Kalau roh suci yang kita sering sebut Tuhan tidak bisa rusak. Lah, inilah makanya leluhur-leluhur itu masih sangat aktif ngomong kita karena cita-citanya belum selesai. Apa cita-cita leluhur? Hamemayu hayu ing bawono.
Lain dengan bangsa lain, jajah ke sana, jajah ke sini, ngangkang di sana, ngangking di sini. Seperti itu. Seperti rumah ini, rumahnya Pak Edi sekeluarga ini, secara tidak langsung memayu hayu ing bawono. Melihat sana indah, ruang sana indah, karya seni-seni dihargai, ditaruh di atas supaya nggak gampang pecah, supaya cuma satu bayangan saya, mudah-mudahan nggak ada gempa bumi menurut dia. Kalau itu ada, biasanya selalu terhindar ya. Karena apa? Selamat. Leluhur menjaga ya, menjaga melok gondeli sopo. Ada seperti itu ya. Makanya anak-anak, cucu-cucu sering-seringlah kalau waktu kelahiran menghadap ke ibu bapak, mohon pada Sang Maha Kuasa supaya ibu bapak diampuni dosa-dosanya dan dia mendapat restu dari ibu bapak yang melahirkan dia supaya sekolahnya pinter, hidupnya bahagia, segar, gembira gitu ya. Para penonton dan penonton yang kemuliakan, monggo masih ada kesempatan sedikit-sedikit. Pak Edi, penjenengan masih punya harapan apa dalam waktu yang akan datang ini? Terima kasih. Harapan kami sebagai warga Singosari, kami berharap bahwa nanti pemerintah ini bisa menciptakan lingkungan, baik itu ciri khas bahwa Singosari masih ada, entah itu berbentuk Nun sewu, pagar, pintu masuk, ciri khas kerajaan Singosari itu minimal ada, mulai dari pintu masuk lawang sana, sehingga begitu masuk Kabupaten Malang, ciri khasnya adalah ada kerajaan Singosari. Jadi apapun artefak, apapun ornamen di rumah, itu kalau bisa menunjukkan bahwa itu adalah peninggalan Singosari, peninggalan nenek moyang yang sangat adiluhung, sehingga dihormati baik dimanapun di dunia ini, bahwa betul Ki Rusno tadi juga bersanjang ke Malaysia bahwa Singosari masih ada adat yang dibawa, acara yang di rumah itu alhamdulillah sudah dikenalkan di sana di Malaysia, sehingga betul Ki Rusno di sana adalah pelakunya, ini orangnya orang Singosari. Betapa bangganya kita jadi orang Singosari di mana-mana. Di dunia ini kita pun bergerak, orang Singosari akan sangat dihargai. Itu yang kami harapkan. Nah, Ki Wondo orang sepuh, unek-uneknya tak delok ya arti sampai dia juga nih. Moga-moga Ki. Apa harapannya untuk anak cucu Ki? Harapannya untuk anak cucu ya, Cucu? Nggih. harapannya itu untuk mengangkat Singosari lagi. Nggih. Singosari yang Singosari. Oh, Singosari yang Singosari ya. Iya. Nggih. Jadi Ki Wondo mengharap anak cucunya itu mengangkat Singosari, misalnya biasakanlah berpakaian batik ya, karena batik ciri khas nasional kita, dan batik ciri khasnya itu yang lalu oleh Ki Joko sudah diterangkan, ciri khas batik Singosari itu indah-indah, umumnya itu adalah kawung. Kawung itu apa? Kawung itu gini loh, ini kayak seperti gambar kopi papat ya. Terus di tengah itu ada bintik keluar. Oh, iya. Artinya itu apa? Iki sedulur papat ya. Mutmainah luama amarah supiah. Ini kalimo pancer, yaitu sukma atau roh suci yang ada di dalam tubuh kita. Jadi zaman Singosari itu jaritan saja sudah bertuhan loh, coba ya. Yeah. Jaritan saja terus sudah bertuhan zaman Singosari ya. Nah inilah yang oleh karena itu tadi udah Ki Wondo itu yang sebenarnya mau disampaikan itu. Tadi udah ngobrol dengan saya dengan banyak karena ini ya, karena udah sepuh jadi inilah. Lalu kembali kepada Ki Rusno. Ki Rusno apa yang harapan apa yang terakhir yang mesti harus apa yang kan? Ya, terima kasih. Nah, untuk harapan ke depan supaya Singosari yang sebenarnya itu seperti disampaikan Pak Wondo, untuk menunjukkan yang sebenarnya khas Singosari itu apa. Kalau buah-buahan ya seperti dulu langsep dan sebagainya itu ada. Nah, terus ciri khas daripada yang disampaikan oleh Pak Edi tadi yang berkaitan dengan pintu rumah atau depan rumah khasnya bagaimana itu kayak Majapahit itu contohnya seperti itu. Nah, untuk di Singosari saya kira untuk itu Pak Edi sendiri yang nanti akan membuat ornamen di depan rumah supaya bisa ditiru, dicontoh oleh orang-orang
yang ada di Singosari. Nah, kedepannya juga yang tidak kalah pentingnya, karena kita orang Jawa, ini perlu diketahui Pak, orang Jawa harus tahu Jawa, dia orang lali karo Jawa nih, sehingga seperti tulisan Jawa ini perlu disampaikan kepada dinas-dinas, termasuk dinas pendidikan. Nah, sehingga Jawa ini nanti akan mengangkat kita ke arah budi pekerti, dan setelah budi pekerti berjalan, kita akan mengangkat ke budaya. Nah, budaya, budidaya dan rasa ini nanti akan terjalin, bisa diangkat oleh termasuk yang disampaikan bahwa itu Singosari biar tahu yang sebenarnya, termasuk keaslian Singosari. Gitu. Ini Pak Di, umpama ini nanti kita undang tokoh-tokoh termasuk yang formal, baik itu RT, RW atau Pak Camat, tentang yang disampaikan Ki Rusno. Kalau misalnya jalan Kertanegara, yang bawah itu tulisan Gedrik, Kertanegara, yang atas tulisan Jawa, diganti seperti itu, kira-kira indah apa mboten? Sangat Sangat baik saya, karena ini kita sudah mulai di Trowulan. Pada waktu itu saya bangkitkan orang Trowulan, harus ada desa yang namanya begitu orang masuk ke Trowulan, sakjane Mojopahit itu seperti apa. Saya usulkan di sana dan sekarang sudah dibuat. Ini Segaran, lalu desa dimasuk agak ke sana. Itu saya harapkan setiap pagar ya, pagar itu dibuat zaman Mojopahit, batu merah forma namanya. Lalu rumah itu di depan ya kelihatan seperti itu. Ada pun di dalam model Madura, kayak model Batak, kayak model Eropa, silahkan. Itu hak asasi manusia. Tapi secara umum, begitu orang pengen tahu ibu kota Mojopahit itu minimal, oh monggo tindak ke desa itu. Sekarang sudah dibuat lah, Singosari seharusnya seperti itu, ya toh? Setuju toh jenengan kira-kira nggih. Ini kelihatannya perlu Pak Edi, perlu disarasiankan supaya kita bisa mereka bisa mengerti nggih. Dan nanti di radio-radio juga kita umumkan. Nah, para penonton dan hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan, tetap di depan jejak Kijati di Dama TV yang selalu damai di hati. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Rahayu.